Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita sehingga ba'da maghrib ini kita dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini setelah selesai melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas diri kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu, untuk mendengarkan firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala karuniakan waktu yang lapang untuk kita. Ini sebuah adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat banyak. Bahkan seringkali kita tidak mengingat nikmat-nikmat tersebut. Seringkali kita tidak tahu bahwa itu adalah nikmat kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala cabut hal tersebut atas diri kita, baru kita faham dan sadar ternyata selama ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Baru terasa ketika hilang. Dan ini sering sekali kita alami. Ya, terutama dua nikmat yang paling sering manusia lalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Baru terasa ketika sakit, baru terasa ketika sibuk. Maka manfaatkan kesempatan kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita dan juga waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi kesehatan saat ini harganya sangat-sangat mahal, ya. Kita alhamdulillah Allah berikan kesehatan, tapi banyak saudara-saudara kita yang saat ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit yang menimpa mereka. Jika kita lihat ke rumah sakit penuh di mana-mana. Kita mendengar kabar fulan sakit, sangat banyak. Sehingga banyak di antara kita yang menyadari ternyata kesehatan itu sesuatu yang mahal. Bahkan saya teringat ada seseorang yang keluarganya sakit. Dia katakan, andai saja semua harta saya dikeluarkan, diganti dengan kesehatan anggota keluarga saya tersebut, saya ridha, saya mau. Ternyata kesehatan itu lebih mahal daripada harta yang dimiliki oleh seorang hamba.
Maka kesehatan ini harus kita jaga Bapak-bapak sekalian. Kesehatan yang Allah berikan harus dijaga, harus dipelihara. Apalagi di zaman wabah seperti saat ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan adalah umat Islam. Dia tidak menjadi orang-orang yang was-was dan parno berlebih. Dia pun tidak menjadi orang yang cuek bebek ibaratnya orang sekarang bilang. Tapi pertengahan. Dia waspada, dia berikhtiar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia fahami bahwa datangnya penyakit, hilangnya penyakit semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa melakukan sebab. Karena banyak di zaman sekarang Bapak-bapak, di saat ini orang yang terlampau khawatir secara berlebih, menyebabkan mereka memiliki kualitas imun yang rendah karena stres, khawatirnya berlebihan. Bukankah kekhawatiran itu bagus? Iya, jika tepat pada porsinya. Namun jika berlebihan bisa menimbulkan efek yang negatif. Sama seperti obat. Obat sebagus apapun kalau diminumnya lebih ya overdosis. Begitupun kekhawatiran tersebut. Ada juga orang yang tidak peduli sama sekali, cuek, ya, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga makanan dan lain sebagainya. Ini juga bahaya. Maka umat Islam harus berada di pertengahan. Dia berusaha berikhtiar, tapi menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi jauh dari Allah di saat wabah. Seorang muslim harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan. Ya. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas di satu tempat. Di seluruh bagian yang ada di atas muka bumi ini, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita flashback ke belakang ketika masjid-masjid ditutup, maka saat itu bukan berarti saya dilarang beribadah kepada Allah. Tidak, beribadah di rumah jika memang dianjurkan untuk beribadah di rumah. Jangan menjadi satu alasan tidak mau beribadah ketika tidak di tempat tertentu untuk beribadah. Dan juga kita harus menjadi hamba yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat di awal-awal pandemi ketika masjid ditutup cukup lama, berbulan-bulan. Saat itu orang banyak yang mengeluh, mengatakan andai saja masjid dibuka, andai saja masjid dibuka. Dan ketika masjid dibuka, ternyata yang balik ke masjid itu-itu saja, nggak nambah. Orangnya ya itu-itu saja yang kembali ke masjid. Yang teriak-teriak andai-andai itu banyak yang tidak kembali ke masjid. Dan jangan salahkan siapapun ketika nikmat tersebut Allah cabut lagi atas diri kita. Mungkin karena kelalaian kita selama Allah berikan nikmat tidak kita syukuri, tidak kita jaga. Maka kita mendengar 3 pekan ke depan kemungkinan masjid-masjid terutama mungkin yang di jalan-jalan protokol akan ditutup-tutup kembali. Bersedih kita, tapi yang paling penting kita introspeksi diri. Ya. Kita ini Allah kasih nikmat nggak disyukuri. Ketika Allah tarik baru teriak. Umat Islam Allah kasih nikmat untuk ibadah di dalam masjid selama pandemi, tidak disyukuri. Ketika Allah mau cabut lagi baru teriak. Subhanallah. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang memanfaatkan masjid-masjid Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika suatu saat nanti kita tidak dapat melaksanakan ibadah di dalam masjid-masjid Allah, bukan berarti kita melepas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh muka bumi ini adalah tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dimanapun, mau di rumah, mau di tempat pekerjaan, mau di masjid. Intinya tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga jangan lupa untuk terus mendoakan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, khususnya mereka yang sedang mengalami rasa sakit, mereka yang sedang sakit. Jangan menuliskan sesuatu yang menyebabkan kesedihan kepada mereka. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang tidak percaya dengan suatu penyakit, kemudian dia menuduh orang-orang yang sakit ini pada hakikatnya tidak sedang sakit dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan yang membuat mereka bersedih. Jika kita tidak bisa membantu, tidak bisa mendoakan, ya minimal diam. Ya, karena apa yang kita tulis di media sosial, di WhatsApp kita, di Facebook kita, di Instagram kita, dimanapun itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law yu'tan nas bid'awahum ladda'a ar-rijalu amwala qaumin wa dima'ahum, walakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Andai saja setiap orang itu diberikan apa yang dia tuduhkan, maka manusia akan mengklaim darah dan harta orang lain. Akan tetapi al-bayyinah 'alal mudda'i, orang yang mengaku-ngaku, yang menuduh harus mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, dan orang yang mengingkari tuduhan tersebut harus bersumpah. Maka barang siapa yang menuduh A, B, C, D, E harus dapat mendatangkan bukti. Tidak dapat mendatangkan bukti, lebih baik diam. Karena para salaf mengatakan mereka tidak pernah merasa bersyukur dengan sesuatu itu dibandingkan bersyukurnya mereka ketika diam atas satu perkara daripada dia berbicara atas satu perkara. Diamnya mereka dari satu perkara, kadangkala hal tersebut lebih menyelamatkan mereka daripada harus bicara. Kalau diam tuh Pak, kita dapat nilainya di pertengahan. Tapi kalau ngomong, ima ke kanan, ima ke kiri. Ya. Dan condong ketika kita berbicara tanpa dalil, berbicara tanpa bukti, berbicara tanpa bayyinah, condongnya ke kiri, jarang yang ke kanan. Oleh sebab itu seorang muslim kalau tidak pasti kabar yang dia terima, lebih baik dia diam. Karena jika bicara kita itu terbuat dari perak, maka diam kita itu adalah emas. Diam itu tetap pilihan terbaik. Jika memang kita tidak memiliki cukup bukti dan dalil untuk berbicara atas apa yang kita bicarakan, maka saya mengajak diri saya dan kita semua untuk terus berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita dari ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang sudah lebih dari 1,5 tahun ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala semoga memberikan kesehatan kepada mereka yang sedang sakit, dan kepada mereka yang wafat semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan mereka dan diampuni seluruh dosa-dosa mereka. Dan kepada mereka yang ikhlas berjuang untuk membantu saudara-saudaranya dengan apapun itu, dengan seluruh keahlian yang mereka miliki, semoga Allah menjaga mereka dan mengganjar mereka dengan pahala yang berlimpah. Dan kepada mereka yang memanfaatkan momen ini untuk berdusta, untuk menipu, untuk mencuri, untuk menilap uang-uang kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tema pembahasan kita hari ini, temanya insyaallah cukup ringan ya. Tema ini saya bahas
hari Rabu kemarin di Masjid Ibrahim Khalil. Jadi mungkin jika ada yang hadir di Masjid Ibrahim Khalil kemarin, hari ini murojaah ya. Temanya ringan, yaitu tentang suara panggilan azan. Apa yang harus kita ucapkan ketika mendengarkan azan, dan doa apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan setelah azan. Setelah azan. Kenapa ini penting? Karena azan ini adalah seruan yang berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari minimal 5 kali kita mendengarnya. Oleh sebab itu, seseorang sudah semestinya mengetahui fikih tentang bagaimana berkenaan dengan azan ini. Apa yang harus dilakukan olehnya ketika mendengar suara panggilan azan. Ternyata jika hal ini dia manfaatkan dengan maksimal, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa banyaknya. Pahala yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kita mengutip dari kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mana beliau meringkas kitab At-Targhib wa Tarhib dari Al-Imam Al-Munziri rahimahullah. Di dalam kitab tersebut ada bab yang disebut At-Targhibu fi ijabatil muadzin wa fi ma yaqulu ba'dal adhan. Motivasi untuk menjawab seruan azan dan apa yang diucapkan setelah mendengarkan azan. Baik. Ada 3 hadis yang disebutkan di sini. Yang pertama, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka katakanlah seperti apa yang dia katakan. Maka ketika kita mendengar muadzin mengatakan Allahu Akbar, berarti kita menjawab apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, apa yang kita jawab? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang kita jawab? Apa yang kita jawab? Iya, jawaban yang serupa. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, Rasulullah memerintahkan di sini jawablah seperti apa yang dia katakan. Kenapa ketika hayya 'alas shalah jawaban kita berbeda? Sahih. Dikecualikan dari lafaz azan yang kita tiru secara sempurna, yaitu al-hayy 'alatain. Al-hayy 'ala yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Al-hayy 'alatain. Dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa jawaban untuk al-hayy 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah
adalah al-hauqalah. Al-hauqalah adalah singkatan untuk lafaz la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita sering mendengar tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar. Al-hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi seluruh lafaz azan kita jawab serupa kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Mari kita salat, mari kita menuju kemenangan. Kita jawab tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Jadi kita bangun berangkat melangkahkan kaki ke masjid untuk salat, untuk menuju kemenangan. Semua itu tidak akan pernah terjadi tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bangga diri, saya salat karena saya, bukan, karena Allah berikan taufik kepada kita. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin ketika mendengar hayya 'alas shalah, dia katakan la haula wala quwwata illa billah. Ini menunjukkan tauhid yang tinggi yang dimiliki oleh seorang muslim dan mukmin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra." Setelah selesai kalian mendengar azan, menjawab azan, ya, apa akhir dari lafaz azan? La ilaha illallah. Maka kita jawab apa? La ilaha illallah. Selesai, Rasulullah memerintahkan kita, "Tsumma shallu 'alayya." Salawatlah kepadaku. Bersalawatlah kepadaku. Karena barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi ketika kita selesai menjawab azan, kita disunahkan untuk bersalawat. Nah, ini sunnah yang sering ditinggalkan. Ya, sunnah yang sering ditinggalkan. Sedikit sekali yang bersalawat. Ya. Ada juga yang kelebihan. Salawatnya suaranya ketinggian. Akhirnya orang menyangka itu bagian dari azan. Jadi kadang di beberapa daerah setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia langsung bersolawat dengan nada yang tinggi muadzinnya, seperti seakan-akan solawat ini bagian daripada azan. Padahal solawat ini adalah zikir yang diucapkan setelah azan, maka diucapkan masing-masing. Solawatnya apa yang dibaca? Bebas, umum. Tidak ada bentuk salawat khusus yang disebutkan di dalam zikir setelah adzan. Kita bisa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kita bisa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bisa mengucapkan yang terbaik salawat Ibrahimiyah, salawat yang biasa bapak-bapak baca ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ya, bersalawatlah, karena ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang sering ditinggalkan. Jadi selesai kita mendengar azan, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Pahalanya apa? Allah bersalawat kepada kita 10 kali. 1 kali salawat kita kepada Nabi, Allah bersalawat 10 kali. Tsumma salullaha liyal wasilah. Setelah kalian selesai bersalawat, mintalah kepada Allah al-wasilah untuk diriku. Al-wasilah Rasulullah jelaskan di sini, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Al-wasilah adalah kedudukan di surga kelak yang tidak dimiliki kecuali oleh seorang hamba
dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap kedudukan tersebut adalah untuk diriku, akulah orangnya. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan al-wasilah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang mulia di surga kelak. Dan Nabi makhluk yang paling mulia, Rasul yang paling agung, yang paling berhak untuk ini. Tetapi kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Nabi, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk keimanan kita bahwa kedudukan yang akan diterima oleh Nabi di surga tidak akan pernah terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta al-wasilah ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala Allah liyal wasilah halat alaihi syafa'ah. Siapa yang memohon kepada Allah al-wasilah untukku di surga kelak, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ini keutamaannya. Ketika kita memohon kepada Allah al-wasilah untuk Nabi, maka itu akan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Apa lafaz dari doa al-wasilah ini? Lafaznya seperti apa? Dijelaskan di dalam hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Di dalam hadis Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa doa lafaz dari doa al-wasilah ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa tersebut adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini. Seruan apa yang sempurna ini? Seruan tauhid yang terdapat di dalam lafaz adzan. Dakwah tauhid. Ini seruan yang sempurna. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, dan salat yang didirikan, yang tegak. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Karuniakanlah untuk Nabi Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Al-wasilah adalah kedudukan di surga, al-fadilah adalah keutamaan. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan ini, kami mohon kepadamu karuniakanlah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan di surga kelak, al-wasilah, dan karuniakanlah untuknya keutamaan wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan yang mulia sebagaimana yang engkau janjikan. Bayangkan, ini kalau kita resapi doanya setelah adzan luar biasa lafaz. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ini? Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Ya. Jadi keutamaan membaca doa ini adalah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz dalam Sahih Al-Bukhari ini sampai tadi, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bagaimana dengan tambahan innaka la tukhliful mi'ad? Sering dengar dengan tambahan ini?
Sering. Siapa yang membaca sampai wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta? Siapa yang bacanya sampai situ? Kan semua sering baca pasti doanya. Yang bacanya sampai alladzi wa'adta siapa? Diangkat aja nggak apa-apa tangannya. Nggak akan dihukum. Siapa? Coba. Taib. Yang baca sampai innaka la tukhliful mi'ad. 1 2 3 ya 4. Yang lain nggak baca. Yang lain baca ya, cuman tawadhu. Baik. Bagaimana dengan lafaz innaka la tukhliful mi'ad? Lafaz ini innaka la tukhliful mi'ad terdapat dalam riwayat Al-Baihaqi. Orang-orang yang meriwayatkan hadis ini terpercaya. Ya, sama seperti yang meriwayatkan hadis tersebut dalam riwayat-riwayat yang lain. Akan tetapi tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini menjadi titik perbedaan riwayat Al-Baihaqi dengan riwayat yang lain. Karena di dalam riwayat yang lain tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Lantas perbedaannya di mana? Perbedaan tersebut berada pada Muhammad ibn Auf. Orangnya terpercaya. Sehingga di sini para ulama berselisih pendapat tentang tambahan lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Sebagian di antara mereka mengatakan walaupun yang meriwayatkannya terpercaya, akan tetapi menyelisihi mayoritas yang lain dan menyelisihi orang-orang yang jauh lebih terpercaya, sehingga tambahan innaka la tukhliful mi'ad oleh sebagian ulama dihukumi sebagai tambahan yang syadz. Tambahan yang syadz ini termasuk dalam sesuatu yang dhaif atau lemah, sehingga banyak juga ulama yang tidak menggunakan tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Ambil contohnya begini, di kelas ada 10 siswa, ranking 1 sampai ranking 10. Ada guru menyampaikan pernyataan, yang 9 mengatakan sampai lafaz alladzi wa'adta. Pas keluar nih. Kemudian yang ranking 7 seorang diri mengatakan kepada orang lain bahwa yang dikatakan oleh si guru sampai innaka la tukhliful mi'ad. Maka terjadi perbedaan kan, ini bagaimana dalam satu kelas, dalam 10 orang yang mendengar, 9 orang mengatakan sampai alladzi wa'adta, kenapa 1 orang mengatakan sampai innaka la tukhliful mi'ad? Sebagian ulama mengatakan ini tambahannya lemah, walaupun dia terpercaya, akan tetapi tambahannya lemah. Sebagian yang lain mengatakan ini adalah ziyadatul ilm, tambahan ilmu yang dimiliki oleh Muhammad bin Auf yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan juga tambahan lafaz ini tidak memiliki pertentangan secara makna, sehingga banyak juga yang menghasankan lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti Saudi Arabia. Beliau menghasankan lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Kalau yang masih hidup sekarang Syekh Asy-Syithri hafizahullah, beliau juga menghasankan lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Intinya antum mau baca silahkan, tidak juga silahkan, tapi jangan jadi satu pedoman patokan. Kalau baca innaka la tukhliful mi'ad bukan ahlus sunnah. Kalau baca sampai misalkan alladzi wa'adta tidak baca innaka la tukhliful mi'ad bukan ahlus sunnah. Ya, enggak boleh seperti itu. Karena membaca innaka la tukhliful mi'ad ataupun tidak membaca innaka la tukhliful mi'ad bukanlah satu patokan seseorang itu ahlus sunnah atau tidak. Karena dua-duanya memiliki pandangan yang sangat kuat.
Ini kasusnya serupa dengan tasyahud digerakkan atau tidak, mirip 11-12. Kasusnya hampir sama. Jadi yang mau baca silahkan, yang tidak baca innaka la tukhliful mi'ad juga silahkan. Dan harus saling berlapang dada. Dan tidak ada patokan ahlus sunnah atau tidak karena baca atau tidak innaka la tukhliful mi'ad. Itu poinnya. Jadi jika kita baca ini akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Baik. Selesai apa belum bacaannya? Belum ternyata. Dalam hadis yang ketiga disebutkan وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له ذنوبه wa rawahu Muslim wa Tirmidzi wa hadza lafdhuh wa fi riwayatin Muslim ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan di antara doa setelah adzan adalah mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dalam riwayat yang lain wa asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada lafaz ana, wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Siapa yang membaca ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain Allah ampuni dosa-dosanya. Keutamaan membaca hal tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Baca ini setelah azan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa seorang hamba. Maka bayangkan sehari 5 kali itu 3 keutamaan yang kita dapat selesai azan. Yang pertama, kita bersalawat kepada Nabi, pahalanya sama saja Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Setelah bersalawat kepada Nabi, kita berdoa al-wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Maka keutamaannya kita mendapatkan syafaat Nabi. Yang ketiga, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Keutamaannya apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi pahala sholawat, dapat pahala Allah karuniakan syafaat Nabi Muhammad kepada kita di hari kiamat kelak, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Hafal ya. Yang sering dibaca yang kedua ya, sholawat, sama yang ketiga jarang. Insya Allah kan hafal tuh, sholawat hafal, yang ketiga juga insya Allah sering diucapkan, tinggal disusun saja kata-kata. Nah, itu nggak sampai 1 menit kalau dibaca tiga-tiganya, tidak sampai 1 menit. Kita coba. Ini sekarang mendekati jarum panjang angka 6, kita baca ya. Sholawat Ibrahimiyah, doa, kemudian yang terakhir. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. 50 detik. Berapa detik? 50 detik. Ini bayangkan jika sehari 5 kali kita baca, dalam setahun berarti berapa kali kita baca tuh? 1000
berapa tuh? 365 kali 5 berapa? 1825 kali. Kalau yang 10 tahun kali baca, Masya Allah, pahalanya tuh nabung pahala. Tapi kalau kita cuek, sayang, sayang. Maka jawablah adzan dan bacalah doa-doa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal ya? Coba yang pertama apa? Coba baca masing-masing pelan-pelan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. Kalau nggak hafal, semua kan punya handphone, di searching, di screenshot, di save di handphone, atau ditulis. Setiap beres adzan baca, baca. Nggak nyampe 1 menit baca. Manfaatkan nikmat yang Allah kasih ke kita. Allah kasih nikmat pulpen ke kita, Allah kasih nikmat handphone ke kita, manfaatkan. Baca hal tersebut, baca hal tersebut. Jangan sampai disia-siakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang berlimpah dari adzan yang kita dengar setiap hari. Dan juga yang sering jadi pertanyaan, ini bagaimana lafadznya? Ana sering bacanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini agak sedikit berbeda nih konteks kalimatnya. Kebalik katanya, atau terbalik atau berbeda. Maka yang ana tahu dalam lafadz doa setelah azan ya konteksnya seperti itu. Maka yang terbaik kita ikuti sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam lafadz setelah azan. Jadi beres raditu billahi rabba, tidak wabil islami dina, tapi kita baca dulu wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ya, walaupun kita sering bacanya nabi ya, dua-duanya betul sahih. Cuman karena dalam lafaz hadisnya tertulis rasula, ya kita baca rasula. Baru wabil islami dina. Baca ini insyaallah Allah akan karuniakan keutamaan kepada kita. Hafalkan, praktekkan, amalkan selagi masih hidup. Enggak hafal, tulis, catat, rekam, apapun lakukan. Nabung pahala dari hal-hal tersebut. Karena kesempatan untuk dapat pahala itu banyak sebetulnya. Dalam 1 hari 1 malam itu lebih dari 1000 sunnah yang bisa kita kerjakan. Lebih dari 1000 sunnah. Mau minum, kita baca bismillah 3 kali tegukan dengan tangan kanan sambil duduk, tidak bernafas di inanya. 5 tuh. Sehari minum berapa kali? 5 kali? 10 kali. Kalau 10 kali udah 50 sunnah kita kerjakan. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Kemudian makan yang merupakan bagian dari kita. Tidak makan terlalu kenyang. Masya Allah, sunnah berapa tuh? Sehari berapa kali makan? Pakai alas kaki, dahulukan yang kanan karena Rasulullah menyukai yang kanan. Berapa kali kita menggunakan tangan kanan kita, memulai dengan yang kanan, itu sunnah terus. Kamar mandi masuk dengan kaki kiri, ya. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu masuk kamar mandi.
Kemudian ketika buang hajat, tidak memegang kelamin dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri, membersihkan dengan tangan kiri, ya. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, tidak berbicara di dalam kamar mandi kecuali untuk sesuatu yang sangat urgent. Selesainya kita keluar baca ghufranaka dengan kaki kanan, ya. Ketika melepas pakaian baca bismillah. Sehari berapa kali itu? Kalikan, dijumlahkan itu, Masya Allah banyak. Cuman seringnya banyak perkara sunnah yang jadi adat kebiasaan kita yang tidak kita niatkan ibadah. Maka jangan sampai adat kebiasaan yang kita lakukan itu bernilai sia-sia. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pahala sunnah yang dapat kita raih. Praktekanlah, diantaranya adalah tentang adzan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah bisa mulai dipraktekkan ketika kita mendengar adzan Isya sesaat lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.